tahu Tuhan, apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami itu semua ada dalam kontrolnya Tuhan, ada dalam kendalinya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, setiap malam kami menaikkan setiap doa-doa kami menaikkan penyembahan kami menaikkan mesbah doa kami kepada Tuhan di dalam setiap keluarga kami ya Bapa. Kiranya Tuhan turunlah belas kasihan Tuhan atas kehidupan setiap kami, bahkan setiap jemaat-Mu yang menolong setiap kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, tolong kami di dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan Tuhan, kami tidak tahu kemana kami harus berlabuh. Tapi kami tahu Tuhan, Engkaulah penolong kehidupan kami, Engkaulah sumber dari segala sumber yang bisa kami percaya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami taruhkan kepercayaan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa melebihi apapun ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami serahkan setiap hidup kami serahkan setiap raga kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami serahkan setiap penghidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan benar, sehingga kami bisa mengerti Tuhan kebenaran firman Tuhan. Kami mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa untuk setiap kepala keluarga yang ada di GBI Volker Tuhan. Ajarkan mereka, taruhkan hikmat kepada mereka, agar mereka bisa Tuhan menjabarkan kebenaran firman-Mu dengan benar Tuhan. Oleh sebab itu kami memberkati mereka, mengurapi mereka ya Tuhan satu persatu. Siapapun mereka Tuhan yang mengadakan mesbah doa ini, diberkatilah mereka dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara Engkau kepada setiap kami, setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, salam Bapak Ibu sekalian terkasih dalam nama Yesus. Khususnya untuk seluruh jemaat GBI Volker, kami tak henti-hentinya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepada Bapak Ibu dan mengatakan kepada Bapak Ibu untuk tetap berharap dan percaya kepada Yesus. Karena di dalam Yesus ada pengharapan Bapak Ibu. Karena di dalam Yesus ada kepastian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, saya mau ajak Bapak Ibu untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk mengandalkan kuasa Tuhan. Karena kita percaya semua ada dalam kontrolnya Tuhan, semua ada dalam kendalinya Tuhan. Dan Tuhan kita terlalu besar dari segala masalah-masalah yang kita hadapi. Tuhan kita terlalu besar dari apapun. Oleh sebab itu tetap taruh kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus, karena di dalam Tuhan Yesus kita menjadi aman. Pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana tentang rumah doa yang dibangun. Dan pada minggu-minggu kemarin, hari-hari kemarin kita sedang membangun mesbah doa di dalam keluarga kita. Khususnya saya bersyukur untuk kepala keluarga yang membangun mesbah doa di dalam keluarganya. Saya berdoa kepada kepala keluarga supaya Tuhan yang memberkati kepala keluarga yang ada di GBI Volker. Siapapun yang kepala keluarga yang di GBI Volker yang mengadakan mesbah doa, diberkati Tuhan. Amen. Diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan pengurapan oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Sebab Bapak Ibu, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, inilah saatnya kita untuk berdoa kepada Tuhan. Inilah saatnya kita untuk datang kepada Tuhan dan percaya, berharap kepada kuasa Tuhan. Kita andalkan Tuhan dalam keluarga kita. Kita mulai runtuhkan kembali kekuatan kita yang selama ini kita mengandalkan kekuatan kita. Mari kita meruntuhkan itu. Oleh sebab itu mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bangun mesbah doa kita bangun rumah doa kita di dalam keluarga kita. Karena kita percaya di dalam doa ada kekuatan, di dalam doa ada penghiburan, di dalam doa ada janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 21 ayat 12 sampai 27. Sini dengan Bapak Ibu, dengan ayat saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia mengembalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya di dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud,
hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Lalu Yesus kepada mereka, lalu kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggikan mereka dan pergi keluar kota Betania dan bermalam di situ. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan bahas tentang rumah doa dengan ayat Matius 21 ayat 13 itu intisarinya, yang dengan firman Tuhan ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, khususnya pemuda, doa adalah gaya hidup bagi orang percaya. Katakan amin. Karena doa adalah nafas kita. Apa yang terjadi bila kita tidak bernapas, Bapak Ibu? Bayangkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak lagi bernapas, artinya tidak ada lagi kehidupan. Nah, ketika kita tidak lagi berdoa kepada Tuhan, kita berhenti bernapas, kita berhenti berbicara kepada Tuhan, kita berhenti berkomunikasi kepada Tuhan. Saya katakan, artinya tidak lagi ada kehidupan di sana. Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan, orang-orang yang tidak lagi berdoa mengalami kematian rohani. Namun banyak orang Kristen yang malas berdoa atau berdoa hanya sesaat dan memerlukan Tuhan saja baru mereka datang kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, mesbah doa ini bukanlah rutinitas yang diadakan oleh GBI Polter. Mesbah doa ini bukan sekedar perintah yang dikatakan oleh Bapak Gembala, tapi mesbah doa inilah saatnya kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, kita berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Saatnya kita berdoa, saatnya kita satukan hati kita, saatnya kita buang kesombongan kita, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk bersatu di dalam doa, untuk mengandalkan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak akan mampu. Tapi pada hari ini kita mau belajar bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, bagaimana kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan saya mau, di ayat-ayat tadi sebelumnya yang kita baca, Kristus sangat tegas bertindak untuk menguduskan bait suci, karena ia melihat bait suci telah disalahgunakan. Bait suci yang seharusnya menjadi tempat ibadah dan berdoa malah dijadikan tempat untuk berjual beli, untuk berdagang. Karena itu ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait suci. Dia membalikan meja penukar uang dan bangku-bangku. Kita bisa tadi lihat di dalam Matius 21 ayat 12. Dan Kristus tegas mengatakan, rumahku akan kujadikan rumah doa. Inilah ayat nas kita, tempat Roh Kudus hadir, tempat untuk mempersembahkan seluruh keberadaan hidup kita untuk persembahan kepada Tuhan. Dan ketika bait suci kembali berfungsi sebagai rumah doa, sesuatu yang dahsyat saya percaya akan terjadi. Oleh sebab itu saya mau katakan, hidup kita adalah bait suci. Oleh sebab itu mari kita kembalikan, kita bangun kembali doa-doa kita kepada Tuhan. Dan sebentar kita akan belajar mengapa kita harus berdoa kepada Tuhan. Mengapa kita semua harus berdoa kepada Tuhan. Orang-orang percaya harus berdoa kepada Tuhan. Nah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, bertekunlah di dalam doa dan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Boleh kita buka di ayat Kolose 4 ayat 2. Bapak Gottlieb akan membacakan untuk kita semua. Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2. Demikian Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ya, bertekunlah dalam doa sambil mengucap syukur. Kalau saya berkata bertekunlah dalam doa dan mengucap syukur, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kita harus tetap berdoa di dalam masa pandemi COVID-19 ini, dan tetap kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Kita mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang ada di GBI Polter, dan saya mau katakan, tetaplah engkau mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Karena Tuhan tahu ketika engkau mengucap syukur, Dia akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Bayangkan Bapak Ibu, ketika orang Kristen mulai bersungut-sungut, orang Kristen mulai tidak lagi mengindahkan Tuhan, orang Kristen tidak lagi percaya kepada Tuhan, orang Kristen kembali lagi menyepelekan yang namanya ibadah kepada Tuhan. Oh, banyak sekali Bapak Ibu hal-hal itu terjadi. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bertumbuh sebagai orang Kristen,
mulailah engkau bertekun di dalam doamu, mulai engkau bertekun di dalam ucapan syukurmu, karena saya percaya di dalam ucapan syukur kita ada mujizat-mujizat yang terjadi yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mau memberikan mujizat kalau kita tidak bisa mengucap syukur dan berdoa setiap hari? Bahkan kita tidak bisa menjadikan keluarga kita untuk berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Saya mau tekankan kepada seluruh kepala keluarga, mari engkau mulai semangat. Engkau mulai bangkitkan kembali gairahmu dalam melayani Tuhan. Engkau mulai bangkitkan lagi rohmu kepada Tuhan, sehingga engkau mempunyai roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sebagai orang Kristen, hak istimewamu, hak istimewa setiap orang Kristen adalah berkomunikasi dengan Allah. Ketika Bapak Ibu tidak menggunakan hak istimewa Bapak Ibu untuk berkomunikasi dengan Allah, itu sangat sayang sekali. Bapak Ibu tidak mempunyai hak, tidak menggunakan hak itu sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu mempunyai hak untuk berkomunikasi dengan Allah. Dan ketika Bapak Ibu berkomunikasi dengan Allah yang tidak terbatas itu, Bapak Ibu tidak masuk ke kamar berdoa kepada Tuhan. Wah, kalau di zaman perjanjian lama Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan itu sangat sulit. Tetapi ketika Yesus sudah mati bagi kita semua, ketika Yesus sudah menebus dosa manusia, ketika Yesus sudah menebus dosa Bapak Ibu, kita sangat gampang berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa? Kerinduan Tuhan untuk bertemu dengan kita sangat besar. Oleh sebab itu, mari gunakan hak istimewa untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan sia-siakan, jangan buang hak istimewamu. Di dalam 24 jam ini Bapak Ibu bisa bekerja, Bapak Ibu bisa melayani, Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan. Ada 24 jam yang Tuhan kasih untuk kepada kita semua. Bayangkan dalam 24 jam itu kalau kita kasih 2 atau 1 jam untuk berkomunikasi dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan sangat senang ketimbang ketika kita menghabiskan waktu 24 jam untuk keperluan pribadi kita. Bayangkan begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan kasih, napas kehidupan yang Tuhan kasih, keluargamu diberkati Tuhan, keluargamu dipulihkan Tuhan. Tetapi kita sebagai orang Kristen tidak lagi pernah mengucap syukur di dalam doa-doa kita. Kita sebagai orang Kristen tidak lagi mengindahkan Tuhan. Sebagai orang Kristen kita menyepelekan apa yang namanya ibadah. Melihat hal ini, saya percaya Tuhan sangat sedih. Tapi saya percaya ketika kita mulai lagi kembali kepada kasih kita yang mula-mula, kita mulai lagi berdoa kepada Tuhan, kita mulai lagi menyembah Tuhan, itu akan sangat menyenangkan hati Bapa. Bapak Ibu, di dalam masa pandemi COVID-19 ini kita nggak bisa berbuat banyak Bapak Ibu. Kita cuma ikuti taat pemerintah saja. Kita cuma di rumah, kita nggak bisa berbuat banyak. Tetapi ketika kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan, ketika kita taruh kekhawatiran kita kepada Tuhan, Tuhanlah yang menjadi jawaban bagi hidup kita. Tuhanlah yang menjadi jawaban bagi hidup kita. Engkau nggak akan bisa mampu tanpa Tuhan. Mungkin sekarang uangmu akan banyak, uangmu banyak, mungkin hartamu banyak, tapi itu akan berlalu. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah akan berlalu dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, mari percaya, bangkitkan kembali roh kasih mula-mulamu kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen kita sudah lupakan yang lalu, tetapi mari berjalan bersama dengan Tuhan. Masalah-masalah yang lalu, problema-problema yang lalu kita lupakan, kita bangkit sekarang bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sedang menunggumu berbalik daripada jalan-jalan yang jahat untuk berbalik kepada Tuhan. Nah, kenapa kita harus berdoa? Karena adanya iblis. Dan doa adalah salah satu cara yang dipilih Allah untuk melawan iblis. Kita buka dalam Efesus 6 ayat 12. Bapak Gotip sekali lagi boleh membacakan untuk kita semua. Efesus 6 ayat 12 sampai 18. Efesus 6 ayat 12 sampai 18. 12 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkanlah kebenaran dan berbaju jirakan keadilan.
kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, dikatakan di ayat Alkitab tadi, gunakan senjata Allah. Bapak Ibu, Allah adalah roh. Ketika kita berjumpa dengan Allah, kita hanya bisa berdoa lewat doa-doa kita. Nah, kalau kita tidak gunakan hak istimewa kita tadi untuk berkomunikasi dengan Allah, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Allah? Padahal Allah sendiri rindu untuk memberkati engkau. Allah sendiri rindu untuk melindungi engkau dari iblis. Nah, ketika engkau tidak berdoa, bayangkan ketika engkau tidak berdoa, bagaimana engkau bisa melawan iblis? Pada hari ini saya mau katakan, iblis sangat senang untuk melihat kita jatuh, menggoda kita, merayu kita, mengintimidasi kita. Tapi pada hari ini saya mau katakan, untuk melawan iblis, kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan. Nah, kalau kita nggak berdoa kepada Tuhan, bagaimana kita bisa melawan iblis? Bagaimana kita bisa menahan diri kita untuk dari rayuan iblis, godaan iblis? Saya mau katakan, bangun mesbah doa dalam keluargamu. Bangun di dalam keluargamu pembacaan firman Tuhan. Ajari anak-anak kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ajari istrimu untuk belajar membaca firman Tuhan. Sebagai kepala keluarga, ketika kita rindu untuk keluarga kita dipulihkan, ajarilah keluarga kita mengenal kebenaran. Siapa kebenaran itu? Adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, mengapa kita berdoa? Karena doa adalah cara Allah yang diberikan agar kita memperoleh apa yang kita butuhkan daripadanya. Amin. Nah, menerima berkat aja kita harus berdoa. Kita harus berdoa, melekat di dalam Yohanes. Kita harus melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang, ketika kita melekat kepada Tuhan, minta apa saja itu, kata firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tuhan tahu apa yang kau inginkan. Tuhan tahu apa yang kau perlukan. Masalahnya adalah apakah kita benar-benar melekat kepada Tuhan. Ketika engkau melekat kepada Tuhan, saya percaya komunikasimu pun dengan Tuhan adalah baik. Ketika engkau melekat kepada Tuhan, Tuhan akan menjadi prioritas hidup kita. Amin. Ketika kita melekat kepada Tuhan, kita tidak akan terlalu panik menghadapi virus corona ini. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan jauh melebihi virus corona ini. Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada virus corona ini. Pernah dengar lagu ini apa? Pujian yang mengatakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Yesus terlebih besar. Itulah yang harus kita yakini dalam hidup kita. Yesus terlebih besar dari masalah kita. Yesus terlebih besar dari COVID-19 ini. Oleh sebab itu, taruhkan kepercayaanmu, bangun mesbah doa di dalam keluarga kita. Yang ketiga, karena doa merupakan sarana yang dipilih Allah untuk kita menemukan kasih karunia, untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Kita buka Ibrani 4 ayat 16. Sekali lagi Bapak Gottlieb boleh membacakan untuk kita semua. Ibrani 4 ayat 16. 4 ayat 16. 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Alkitab jelas mengatakan, ketika engkau ingin mendapat pertolongan dengan Tuhan, berjumpalah dengan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan sangat gampang dijumpai. Tuhan sangat gampang untuk ditemukan. Pada hari ini, mari jangan engkau lagi keraskan hatimu, lembutkan hatimu untuk engkau datang kepada Tuhan dalam membangun mesbah doa di dalam keluargamu. Ketika kita berdoa itu bukan sekedar rutinitas. Jangan anggap itu sekedar rutinitas.
tapi biarlah kerinduanmu terus meluap, kerinduanmu terus mengalir kepada Tuhan untuk membangun mesbah doa. Karena saya percaya ketika kita membangun mesbah doa dalam keluarga kita, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam keluarga. Tetap andalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Karena Tuhan tidak pernah ingin meninggalkan kita. Percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada Tuhan. Khususnya untuk jemaat GB Polkar, mari sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, bangun mesbah doa di dalam keluargamu dan jadikan dirimu sebagai rumah doa. Karena disitulah Roh Kudus hadir di dalam hatimu, dalam hidupmu, di dalam keluargamu. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan mampu melewati hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita nggak akan cakap melakukan setiap perkara. Tanpa Roh Kudus kita nggak mampu. Tapi bersama Roh Kudus, engkau akan mampu melewati setiap kehidupan. Bersama Roh Kudus, engkau akan mampu menyelesaikan setiap masalah-masalahmu. Karena di dalam Roh Kudus, di dalam Yesus ada kepastian. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Tapi dengar baik-baik, bersama Yesus aku cakap melakukan segala perkara. Itu sebabnya mari engkau datang bersama dengan keluargamu, datang dengan seisi rumahmu. Hanya kepada Dialah kita mau datang. Kita angkat pujian, sebab Dia hidup ada hari esok. Kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau datang menghampiri Tuhan. Saya percaya saat ini Tuhan ada di tengah-tengah keluargamu. Mari Bapak Ibu, engkau sebagai kepala rumah tangga, mari ajak semua keluargamu datang beribadah bersama-sama. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia. Sama-sama katakan, sebab Dia hidup, Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Oh, ku tak gentar, gentar. Oh, karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, jadi berarti sebab Dia. Katakan sekali lagi, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun kau berada pada saat malam hari ini, dengar baik-baik. Allah tahu persis apa yang menjadi pergumulanmu. Amin. Allah tahu persis apa yang menjadi kegelisahanmu. Amin, ya Allah Tuhan. tahu persis apa yang menjadi ada dalam hatimu. Amin. Oleh sebab itu malam hari ini datanglah, berdoalah dengan sungguh-sungguhlah, undanglah, mintalah kepada Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Amin. Mari malam ini engkau datang kepada Tuhan.
Sampaikan isi hatimu, sampaikan isi hatimu. Jangan pernah kau ragu, jangan pernah kau bimbang. Amin. Dia Tuhan Allah yang akan membela engkau. Hanya kepadanya kita bisa berlari, hanya kepada Tuhan kita bisa datang. Maka kita bisa terlepas dari setiap masalah yang terjadi dalam hidup ini. Datanglah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pandang Dia dengan iman percayamu. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari engkau datang kepadanya, datang dengan penuh ucapan syukur, datang penuh dengan kerendahan hatimu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bapa di surga, malam ini Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika engkau mengalami persoalan pergumulan, mari taruh tangan kananmu di dadamu. Saya akan berdoa kepadamu malam hari ini. Izinkan Tuhan menjamahmu malam hari ini. Izinkan Tuhan memulihkan malam ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaatmu Tuhan malam hari ini, Engkau yang tahu persis persoalan pergumulan mereka, beban mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memulihkan, Engkau Allah yang melepaskan, Engkau Allah yang membebaskan. Sehingga pada saat malam ini, hari-hari ini Tuhan, mereka lebih banyak merasakan jamahan Tuhan. Mereka lebih banyak merasakan kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kepala rumah tangga Tuhan berkati. Karena saat ini di pundak mereka lah mesbah doa di tengah-tengah keluarga. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa setiap kepala rumah tangga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi mereka dengan urapan yang baru Tuhan. Sehingga setiap keluarga mereka bawa di bawah kaki Tuhan, dan mereka akan mampu berkata, hanya kepada Tuhan saja aku datang beribadah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati setiap pergumulan mereka, kegelisahan mereka Tuhan, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Bahkan oleh karena dampak virus yang merebak sampai saat ini, mari Tuhan Engkau juga berkati perekonomian mereka, berkati lumbung-lumbung mereka, berkati usaha mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Teristimewa berkati kesehatan mereka Bapa, sehingga mereka tetap sehat, mereka tetap kuat, dijauhkan dari virus corona Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ibadah-ibadah dimanapun diadakan, kegiatan GBI Volker hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan pimpin setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan di dalamnya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, di mana kami ada di tengah-tengahnya Tuhan. Engkau melihat Bapa di surga sampai saat ini virus corona masih terus merebak sedemikian rupa, tetapi kami percaya pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Dan kami amini bahwa Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami, sehingga di tengah-tengah kami terjadi pemulihan. Dan lewat peristiwa ini Tuhan, biarlah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan dari desa-desa, bahkan tempat pelosok-pelosok, kota-kota, bahkan kota-kota besar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu Bapa di surga. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Kami tolak semua Tuhan, dalam nama Yesus, virus-virus yang merebak saat ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Hancurkan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Begitu juga kami berdoa buat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, camat, lurah, RW, bahkan sampai ke tingkat RT. Satukan komponen bangsa kami Tuhan, agar kami boleh melihat kuasa Tuhan bekerja di dalamnya Tuhan,
Satukan Bapa di surga, satukan semua komponen Ya, bangsa. Tuhan. Tidak ada yang terkotak-kotak. TNI, Polri, Tuhan, Oh, mari Engkau Yesus. satukan para politisi, Tuhan, Engkau Dalam nama satukan Yesus. Bapa di surga, dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Dalam nama Biar Tuhan kiranya apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah, Tuhan memberkati. Tuhan berkati secara khusus Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hikmat Tuhan boleh turun menyertainya Bapak, sehingga ia dapat bekerja sama dengan siapapun Tuhan, tanpa Ya. membeda-bedakan Bapak di surga, sehingga semua ini dapat dilalui Tuhan. DKI Jakarta dengan penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin gereja dimanapun mereka berada. Mari Ya, Tuhan, Tuhan. di tengah-tengah peristiwa ini, biarlah kami fokus sama-sama mau berdoa meminta belas kasihan Ya, Tuhan, Tuhan. agar belas kasihan Tuhan nyata di tengah-tengah bangsa kami. Ya, Kami Tuhan. fokus Tuhan, tidak ada perbedaan, tidak ada perpecahan, tapi Ya, izinkan Tuhan. kami Tuhan untuk meminta dengan kesatuan hati Bapa di Amin. surga, di Dalam dalam nama nama Yesus. Tuhan Yesus. Berikan kesehatan pemimpin-pemimpin gereja, ketua-ketua sinode, dan secara khusus juga kami berdoa buat ketua sinode gereja Bethel Indonesia, Bapak Pendeta Rubin Adi Tuhan. Mari Tuhan Engkau tolong hikmat Tuhan boleh menyertainya, sehingga ia boleh menjawab setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi oleh karena peristiwa yang sedang terjadi, tidak luput melanda gereja Bethel Indonesia dimanapun Amin. berada. Berikan hikmat kepadanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan biarlah kiranya sinode boleh menjadi berkat bagi gereja-gerejamu yang Ya, ada di Tuhan. kota-kota, di desa-desa, di Amin. daerah-daerah terpencil. Tuhan kirimkan para bendaharamu ke dalam sinode gereja Bethel Indonesia, Amin. sehingga gereja Bethel Indonesia boleh menjadi berkat di tengah-tengah kondisi seperti ini. Demikian juga dengan DKI Jakarta. Amin. Tuhan kami berdoa, Pelma sedang berusaha Tuhan untuk memberikan jawaban bagi hamba-hambamu yang sedang kekurangan saat ini, khususnya DKI Jakarta. Mari Tuhan, hikmat Tuhan boleh turun menyertai hambamu Bapak Pendeta Kiki Cahyadi, di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Yesus. Kristus. Nyatakan kuasamu Bapak di surga. Bahkan Dalam kami nama dibebankan beberapa sinode, beberapa BPD, 3 BPD menjadi beban DKI Jakarta. Mari Tuhan Engkau tolong, Engkau cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan yang kami Yesus. perlukan, untuk kami boleh menjadi berkat bagi BPD-BPD yang lain Bapak di Amin, surga, Tuhan. di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi satukan anak-anakmu, satukan jemaatmu, satukan Ya. kami sekalian tubuh Kristus, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan sungguh-sungguh nyata, dan kami boleh merasakannya Bapak. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Sekali lagi jemaatmu dimanapun mereka berada, mari Engkau lawat pribadi Amin. lepas pribadi, Amin. keluarga lepas keluarga, hamba-hambamu yang melayani di GBI Volker Tuhan. Mari cukupkan segala kebutuhan mereka, limpahkan Bapa, bahkan hingga mereka boleh menjadi berkat bagi jemaatmu Tuhan. Terima kasih Bapa, upaya kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi jemaatmu Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati Bapa di surga. Kami tidak memiliki apa-apa, tapi kami memiliki Yesus Tuhan Amin. Allah yang luar biasa, Haleluya. yang mampu, yang mengetahui apa yang kami perlukan dan kami butuhkan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan wilayah kota kami serahkan tetangga-tetangga kami, kiri kanan depan belakang. Mari Tuhan berkati, mereka adalah saudara-saudara kami. Jauhkan dari virus-virus yang merebak saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, bagi jemaatmu yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang Engkau teguhkan, yang sakit Engkau sembuhkan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan beristirahat, kami akan tidur. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami, dan besok pagi kami bangun dengan penuh kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, terimalah olehmu anugerah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Kristus Yesus Tuhan, serta tuntunan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus yang adalah memimpin, menyertai, bahkan memberkati kita sekalian mulai malam ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun kau berada, malam hari ini mari saya ingatkan buat kita sekalian, bangun mesbah doa di tengah-tengah keluargamu. Izinkan Tuhan berkarya, izinkan Tuhan bekerja. Yesus adalah jawaban bagi kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati. Salam. Haleluya.